Sebelum menonton, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng. Terima kasih. Selamat datang kepada para pengunjung Gonggo Channel yang telah setia untuk melihat Gonggo Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada sahabat Gonggo Channel, saya akan membahas mengenai banyak sekali truk-truk truk-truk besar mungkin lolos pengujian atau bagaimana, atau tidak diuji. Mungkin banyak yang mengalami remblong yang mengakibatkan suatu kecelakaan, dan sering terjadi dan sangat disayangkan. Mestinya kecelakaan itu tidak terjadi, begitulah. Seperti kejadian sebelumnya, memang takdir Allah yang menentukan. Bukan kita berkendaraan saja, berjalan pun, kalau Allah telah menentukan, Allah alam. Jadi kita harus selalu berhati-hati, baik itu dalam berkendaraan, baik itu dalam berjalan. Kita harus hati-hati. Dan memang sangat disayangkan, apakah truk-truk itu lolos uji atau bagaimana, atau memang tidak pernah dicek sebelum jalan. Dan kadang juga saya melihat bahwa pengemudi truk itu masih muda-muda sekali. Semestinya kecelakaan tidak perlu terjadi apabila memang diantisipasi sebelumnya, seperti pengecekan kendaraan, seperti itu. Khususnya rem itu banyak kejadian. Jadi memang yang perlu jadi perhatian adalah seperti Dinas Lalu Lintas Jalan Raya, DLLAJ, untuk lebih selektif lagi dalam pengaturan lalu lintas, dalam lihat kendaraan yang layak untuk digunakan, seperti itu, agar minimalkan kecelakaan yang terjadi, seperti itu. Seperti yang kita lihat di berita atau di televisi, akibat remblong semestinya tidak terjadi kecelakaan, banyak merenggut korban jiwa, di mana-mana. Ini salah siapa akhirnya? Seperti itu, terus berulang. Kecelakaan itu terus berulang. Saya lihat kayaknya gimana gitu, lemas saya melihatnya. Seperti truk menabrak sekolahan atau di jalan, seperti itu. Entah itu dari kesalahan secara manusia, atau kendaraannya, Jadi harus ini dulu sebelum jalan. Apakah supir itu mengantuk? Alangkah lebih baiknya beristirahat terlebih dahulu, jangan dipaksakan, yang akhirnya nanti
menjadi suatu penyesalan dan menimbulkan banyak korban justrunya seperti itu. Mestinya itu tidak perlu terjadi. Dan truk-truk besar ini memang belum ada solusi yang lebih baik gitu, walaupun diatur untuk jam-jam operasional masih banyak sekali di Tangerang khususnya, masih banyak sekali beroperasi di luar jam-jam tersebut. Ya akhirnya ya begitulah, yang namanya truk ya, untuk pengendara khususnya motor apabila ingin mendahului truk-truk besar itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Apabila Anda ingin mendahului, alangkah baiknya menyalakan klakson panjang, jadi agar supir itu mengetahui bahwa ada orang di samping kendaraan ya, yang ingin mendahului, karena mereka juga tidak tahu, karena adanya blind spot seperti itu, jauh dari pantauan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya sebelum mendahului klakson panjang gitu ya, agar mereka tahu bahwa ada kendaraan yang di samping. Jangan kita mendahului tanpa mengklakson, kendaraan tidak tahu, akhirnya entah itu tersenggol ya, atau kita tidak mengetahui di samping ada lubang atau apa, itu sangat membahayakan. Jadi alangkah lebih baiknya ya, kita harus waspada terlebih dahulu sebelum mendahului ya. Kita harus berpikir apakah di depan itu nanti ada lubang, atau kita melihat sisi jalan. Apabila di tikungan jangan kita mendahului, karena itu sangat berbahaya ya, seperti itu. Dan menggunakan jalur kiri untuk mendahului ya, itu juga sama seperti itu ya. Karena truk-truk itu jarak pandangnya terbatas, jadi kita harus tetap hati-hati. Nah itu juga yang saya tekankan lagi, yaitu untuk truk-truk atau bis-bis, lebih baik, alangkah baiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum beroperasional, karena itu untuk keselamatan penumpang ya, keselamatan orang di jalan ya, keselamatan kita semua ya. Jadi harus dicek kembali kendaraan ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan menurut saya, karena sering sekali saya melihat atau mendengar berita remblong truk atau supir mengantuk ya. Alangkah lebih baiknya itu diantisipasi ya. Apabila Anda para supir mengantuk, beristirahatlah seperti itu ya. Kemudian dicek kembali seperti rem atau yang lainnya ya, seperti itu, untuk meminimalkan kecelakaan seperti itu. Oke. Terima kasih kepada sahabat Rumko Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.